Welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rapat pencocokan piutang dalam kepailitan. Rapat pencocokan piutang dalam kepailitan adalah pertemuan antara debitor dengan kreditor di hadapan kurator dan hakim pengawas beserta panitera pengganti untuk mencocokkan jumlah tagihan atau klaim tagihan kreditor apakah diakui atau ditolak oleh debitor. Nah, rapat pencocokan piutang itu didasarkan pelaksanaannya pada pasal 113, yaitu paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, hakim pengawas harus menetapkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang. Dalam ayat 2 dalam pasal yang sama, tenggang waktu di antara tanggal perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B paling singkat 14 hari. Jadi, rapat pencocokan piutang dilaksanakan setelah batas waktu pengajuan tagihan kreditor kepada kurator. Dari pengajuan tagihan kreditor inilah yang kemudian berdasarkan penetapan hakim pengawas, jadwal yang telah ditetapkan itu dilaksanakan rapat pencocokan. Yang dicocokkan adalah tagihan-tagihan yang diajukan kreditor kepada kurator. Dan kemudian dasar selanjutnya kenapa pencocokan piutang harus dilaksanakan itu juga tertuang di dalam pasal 116 ayat 1 yang berbunyi kurator wajib A. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit. Di dalam pelaksanaan rapat pencocokan piutang, hakim pengawas bertindak sebagai pemimpin rapat. Jadi yang memimpin rapat dalam rapat pencocokan adalah hakim pengawas. Mulai dari dibukanya rapat pencocokan, yang kemudian hakim pengawas menanyakan kehadiran debitor, kreditor pemohon, dan kreditor yang lain. Dalam rapat pencocokan piutang, debitor wajib hadir di dalam rapat tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 121 ayat 1 yang berbunyi debitor pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh hakim pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit. Sedangkan dalam rapat pencocokan piutang bagi kreditor tidak diwajibkan hadir sendiri, tetapi dapat melalui kuasanya, sebagaimana tercantum di dalam pasal 123 yang berbunyi, dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 121, kreditor dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Jadi rapat pencocokan tetap akan dilaksanakan apabila kreditor itu tidak hadir ataupun hadir melalui kuasanya. Kenapa rapat tetap dilanjutkan? Karena setelah diserahkan bukti-bukti dan klaim tagihannya kepada kurator. Itulah yang menjadi dasar rapat pencocokan tetap dilaksanakan. Nah, terhadap debitor yang tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang, maka dia dianggap menyetujui jumlah tagihan yang diajukan oleh kreditornya sebagaimana di dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 109 KMA SK 4 2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada halaman 57 bagian 5.4.3 yang berbunyi
Debitur wajib hadir sendiri tanpa diwakili dalam rapat pencocokan piutang dalam kurung pasal 121 ayat 1 UUK PKPU. Dalam hal debitur tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang, dianggap menyetujui jumlah tagihannya. Jadi debitur tetap harus hadir ya. Apabila dia tidak hadir, dianggap menyetujui klaim tagihan daripada kreditornya. Nah, di dalam rapat pencocokan piutang, apabila ada kreditor yang terlambat mengajukan tagihan setelah lewat 2 hari sebelum diadakannya rapat pencocokan piutang, itu tidak dilakukan atau tidak dapat dilaksanakan pencocokan terhadapnya, kecuali apabila kreditornya mengajukan permohonan untuk dicocokkan, dan itu pun harus disetujui 1/2 dari jumlah kreditor yang hadir. Jadi harus setengah kreditor setuju bahwa tagihan kreditor yang terlambat tersebut boleh dilakukan pencocokan. Pelaksanaan pencocokan piutang di mana hakim pengawas memberikan wewenang kepada kurator untuk kemudian dilakukan pencocokan. Dari situlah kurator memanggil pihak debitor dan kreditor untuk kemudian dicocokkan. Jadi biasanya dalam prakteknya kreditor dipanggil satu persatu berdasarkan urutan nama yang telah disusun oleh kurator dan juga debitor. Dari situlah kemudian dilakukan pencocokan klaim tagihan debitor terhadap kreditor yang dipanggil itu berapa dan jumlah tagihan klaim kreditor itu sendiri. Apabila dari keduanya terjadi perbedaan, maka kurator dapat mengambil sikap apakah tagihannya itu diakui, diterima sementara, atau ditolak. Nah, dari hasil pencocokan itulah kemudian dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh hakim pengawas dan penitera pengganti. Kemudian dari daftar piutang yang telah diakui oleh kurator kemudian disediakan pada kepanitraan agar dapat dilihat secara cuma-cuma. Jadi maksimal atau paling lambat 7 hari setelah pencocokan, kurator akan menyediakan daftar tagihan-tagihan yang telah dicocokkan, yang statusnya diakui ataupun tidak diakui atau diakui sementara, sehingga kreditor dapat melihat bagaimana status tagihannya. Nah, mungkin sekian penjabaran singkat kami tentang rapat pencocokan piutang dalam kepailitan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa diberikan komentar agar kami tetap dapat mengembangkan video ini. Terima kasih.